Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dan rekan saya. Muhammad Rizky. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang masuknya bangsa Barat ke Indonesia melalui kongsi dagang. Ini merupakan tugas dari Bu Dian Febrianti. Selamat menyaksikan. Baik, bangsa Eropa sudah mengenal hasil bumi dari dunia timur, terutama rempah-rempah dari Indonesia. Jadi, mengapa Eropa Timur atau orang luar negeri berminat untuk menjajah Indonesia? Karena di Indonesia sudah memiliki rempah-rempah yang banyak dan hasil bumi yang memuaskan. Jadi mengapa orang Eropa Timur mau menjajah Indonesia? Ya karena rempah-rempah dan kekayaan Indonesia tersebut. Baik, kami akan menyebutkan 4 negara yang masuk ke Indonesia, diantaranya bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan bangsa Inggris. Baik, yang pertama bangsa Portugis. Perjalanan Portugis ke Indonesia dimulai dari motivasi Portugis untuk memulai perjalanan dagang ke timur. Pada tahun 1498, bangsa Portugis telah berhasil mencapai India, yakni di kota Calicut. Mulai saat itu, perjalanan Portugis ke Asia dipimpin oleh Albuquerque, gubernur kedua Portugis. Jadi, Albuquerque adalah pemimpin gubernur yang memimpin perjalanan Portugis ke Asia. Baik, selanjutnya pada tahun 1509, bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagang di Goa. Dari Goa, ia memimpin langsung ekspedisi ke Malaka dan tiba di sana pada awal Juli tahun 1511. Portugis membawa 15 kapal besar dan kecil serta 600 tentara. Jadi, tentara Portugis itu membawa sekitar 600 tentara dan juga 15 kapal besar dan kecil. Baik, selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Jadi pada tahun 1511 itu, bangsa Portugis sudah berhasil menguasai Malaka. Sejak saat itu, ekspedisi Portugis yang dipimpin oleh Antonio menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Setelah menguasai Malaka, ekspedisi Portugis yang dipimpin oleh Antonio di Abreu mencapai Maluku yang merupakan pusat dari rempah-rempah. Baik, selanjutnya pada periode 1511 sampai dengan 1526, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi kerajaan Portugis. Jadi, Nusantara atau Indonesia yang dulu disebut dengan Nusantara itu menjadi prioritas utama bagi para maritim yang datangnya dari Portugis untuk menjadikan pelabuhan di sana, di mana yang secara reguler menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku. Sedangkan pada tahun 1512, Portugis menjalin komunikasi dengan Kerajaan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang. Jadi pada tahun 1512, Portugis menjalin komunikasi dengan Kerajaan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang, terutama lada. Perjanjian dagang tersebut diwujudkan pada tanggal 21 Agustus 1522, di mana di sana ada 3 unsur perjanjian yang dilakukan oleh Portugis dan juga Sunda. 3 perjanjian tersebut ialah yang pertama, 1. Portugis diizinkan mendirikan banteng di Sunda Kelapa. Yang kedua, Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata. Sedangkan yang ketiga, Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhannya. Jadi, itulah tadi 3 perjanjian yang dilakukan oleh Portugis dan juga Kerajaan Sunda. Baik, selanjutnya Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang menemukan Maluku, yaitu pada tahun 1512. Jadi dibandingkan dengan negara Eropa-Eropa yang lain, Portugis ini merupakan negara Eropa yang pertama yang berhasil menemukan Maluku. Pada waktu itu, 2 armada Portugis masing-masing di bawah pimpinan Antoni de Abreu dan Francisco Serrao di Picauli, begitu pula negeri itu lama, dan Mamala
di Pulau Ambon. Namun hubungan dagang rempah-rempah Portugis yang tidak berlangsung lama karena Portugis menerapkan sistem monopoli sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen yang disebarkan oleh tokohnya yang terkenal yaitu Francis Xavier. Selanjutnya, pada tanggal 14 Februari 1546, Portugis tiba di Ambon dan melanjutkan perjalanan ke Ternate, dan tiba di sana pada tahun 1547. Persahabatan Portugis dan Ternate berakhir pada tahun 1570. Peperangan dengan Sultan Babullah selama 5 tahun dari tahun 1570 sampai dengan 1575 membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon. Baik, selanjutnya bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia sama dengan tujuan bangsa Portugis, yaitu mencari kekayaan, menyebarkan agama Nasrani, dan mencari daerah jajahan. Pada tanggal 7 April 1521, bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magallanes telah sampai di Pulau Cebu. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 8 November 1521 di bawah pimpinan Sebastian Delcano yang menggantikan Magallanes. Kapal dagang Spanyol berlabuh di Maluku setelah melalui Filipina, Kalimantan Utara, kemudian langsung ke Tidore. Awalnya bangsa Spanyol diterima baik oleh rakyat Tidore, namun Portugis yang ada di Ternate merasa terancam dan tidak mau disaingi sesama bangsa Eropa yang dianggap akan mengganggu monopolinya. Kemudian mereka bersengketa dan dibuatlah perjanjian Saragossa pada tahun 1526. Baik, perjanjian tersebut ada 2 perjanjian yang isinya yang pertama di sana ada Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Yang kedua, Portugis tetap akan melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka secara otomatis bangsa Spanyol terusir dari Maluku dan Maluku akan tetap dimonopoli oleh Portugis. Baik, selanjutnya negara yang berhasil masuk untuk menjajah Indonesia ialah bangsa Belanda dan juga bangsa Inggris. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.